Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah beri kesehatan lahir dan batin untuk kita semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman masih semangat semuanya ya. Harus semangat terutama ketika kita ingin menuntut ilmu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Harus semangat dimanapun dan di saat kapanpun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memelihara akutabilitas duniawi dan ukhrawi pendidik PAI di tengah problematikanya. Nah, setelah melihat dan mengetahui tema tersebut, pasti teman-teman semuanya kepo ya apa yang akan dibahas selanjutnya. Jadi tetap stay tune di video ini, simak sampai selesai ya. Oke, apa ya pentingnya kita harus menyimak bahasan kali ini? Nah, diharapkan sahabat semuanya, teman-teman, setelah menyimak video ini ada beberapa hal yang dapat diperoleh. Apa saja? Yang pertama yaitu sahabat semuanya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan akutabilitas pendidik PAI. Lalu yang kedua mengenai teman-teman dapat memahami problematika yang dihadapi pendidik PAI itu apa aja. Lalu yang ketiga, sahabat semuanya dapat memahami bagaimana cara memelihara akutabilitas duniawi dan ukhrawi sebagai pendidik PAI. Nah, itu beberapa hal yang diharapkan sahabat semuanya dapat peroleh setelah menyimak video ini. Oke, lanjut masuk ke poin pertama mengenai apa yang dimaksud dengan akutabilitas pendidik PAI. Nah, kita mulai dari pengertian akutabilitas dahulu ya. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, akutabilitas itu diartikan perihal bertanggung jawab, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau melihat pengertian menurut KBBI ini, akutabilitas itu erat kaitannya dengan tanggung jawab. Lalu akutabilitas pendidik itu apa ya? Nah, dapat diartikan bahwa akutabilitas pendidik itu merupakan bentuk tanggung jawab seorang pendidik sebagai kewajiban menjadi pemegang kekuasaan atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya. Nah, jadi sahabat, pendidik itu merupakan salah satu posisi atau jabatan penting nih yang memiliki peran strategis bagi kita semuanya. Nah, untuk sebagai pendidik tentu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan dalam mengemban amanah sebagai pendidik. Tanggung jawab ke siapa? Tanggung jawab ke siapa ya? Tanggung jawab ke duniawi dan ukhrawi. Maksudnya apa ya? Duniawi dan ukhrawi ini, dan apa kaitannya dengan akutabilitas? Nah, sebagai pendidik, terutama pendidik PAI harus memiliki akutabilitas. Apa itu akutabilitas? Akutabilitas itu dapat dikatakan sebagai tanggung jawab yang mana pendidik PAI itu harus dipikul di dunia dan di akhirat. Nah, ini nih poinnya. Jadi pendidik itu harus tanggung jawab kepada dunia dan akhiratnya. Untuk dunia, kaitannya tanggung jawabnya kepada siapa aja ya? Kepada peserta didik, mempertanggungjawabkannya juga kepada orang tua atau wali siswa, atau yang lebih luas lagi yaitu masyarakat. Nah, ini bisa. Nah, itu kaitannya akutabilitas duniawi pendidik PAI. Kalau yang ukhrawi, nah ini berkaitan dengan akhirat. Jadi semua hal yang telah dilakukan oleh pendidik itu suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi pendidik jangan sembarangan, semuanya pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita bicara mengenai tanggung jawab, pasti teman-teman pernah deh dengar suatu hadis berkaitan dengan itu. Salah satu contoh hadisnya yaitu ini nih yang berbunyi, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Nah, melihat hadis ini semakin tegas memberitahu kita bahwa setiap orang itu adalah pemimpin kita ataupun pendidik, khususnya pendidik PAI. Nah, itu semuanya adalah pemimpin yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban, baik pertanggungjawab di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, lanjut kita ke poin kedua mengenai problematika pendidik PAI. Apa ya yang dimaksud dengan problematika? Nah,
Istilah problema atau problematika itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang intinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia problema itu berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan. Jadi harus segera dipecahkan, diatasi atau disesuaikan. Nah, bisa juga problematika itu diartikan sebagai suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang akhirnya menimbulkan permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Nah, itu pengertian problematika. Jadi problematika itu berkaitan erat dengan kesenjangan antara apa yang terjadi di lapangan realita dengan idealita atau ekspektasi kita. Nah, coba kita bandingkan ya, idealita dan realita pendidik PAI. Nah, pertama idealita. Pendidik PAI adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas pembentukan religius dan moral siswa. Nah, itu idealitas pendidik PAI. Lalu yang kedua, mapel PAI harus diprioritaskan karena akhlak siswa itu bergantung dengan pembelajaran PAI. Betul juga sih. Lalu kalau kita lihat realitanya seperti apa ya? Nah, realitanya pembentukan karakter atau akhlak siswa itu tanggung jawab seluruh stakeholder. Nah, jadi di lapangan, di realita kehidupan nyata itu pembentukan karakter atau moral siswa itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh pendidik PAI saja, tapi seluruh stakeholder, bisa orang tua, masyarakat. Jadi tidak hanya guru PAI saja. Lalu realita yang kedua, mapel PAI di sekolah umum hanya berdurasi 2-3 jam per pekan, tidak setara dengan mata pembelajaran yang di UN-kan. Itu realita yang terjadi. Kita menganggap beridealita bahwa PAI itu harus diprioritaskan, tapi pada realitanya hanya diberi waktu 2 jam per pekan. Nah, menurut kalian cukup gak ya kayak itu? Nah, itu. Terus ada lagi lah realita mengenai pendidik PAI. Nah, dari proses pembelajaran misalnya, guru PAI itu lebih terkonsentrasi kepada persoalan-persoalan teoritis keilmuan yang bersifat kognitif semata, dan terkesan itu hanya transfer ilmu, tidak memperhatikan aspek-aspek lain atau aspek moral misalnya atau psikomotor. Nah, itu. Lalu metode pengajaran PAI selama ini secara umum itu gitu-gitu aja dan terkesan monoton, sehingga wajar kalau peserta didik itu merasa bosan. Lalu penggunaan media pembelajaran, nah itu baik yang dilakukan guru maupun peserta didik itu kurang kreatif, variatif, dan kurang menyenangkan. Lalu realitas selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar PAI itu cenderung normatif dan tanpa ilustrasi atau dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata di sekitar peserta didik. Jadi kurang kontekstual, jadi lebih bersifat tekstual. Nah, itu realitanya. Lalu bagaimana ya solusinya melihat realita-realita tadi? Nah, ini akan segera kita bahas di poin pembahasan selanjutnya. Lanjut ke poin ketiga mengenai bagaimana memelihara akuntabilitas pendidik PAI di tengah problematikanya ya. Nah, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan merenovasi kembali 4 kompetensi pendidik ideal. Mengapa saya berkata merenovasi kembali? Nah, karena sebagai pendidik itu tentu sebelum menjadi pendidik sudah dibekali mengenai 4 kompetensi pendidik yang harus dimiliki sebagai syarat orang tersebut menjadi pendidik. Nah, tapi kadang seiring berjalannya waktu 4 kompetensi itu sering diabaikan dan perlu dibangun lagi, direnovasi lagi agar pembelajaran dan kualitas pendidik itu semakin lebih baik. Nah, idealita pendidik PAI adalah mencontoh kepribadian yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammadlah satu-satunya guru atau pendidik yang berhasil di muka bumi ini, yang menjadi teladan utama kita, terutama umat Islam. Dan kita pendidik juga harus memiliki beberapa kompetensi, di antaranya pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola serangkaian proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, jadi pendidik itu harus benar-benar menguasai dan terus mengembangkan kompetensi pedagogiknya. Ini berkaitan mengenai metode belajarnya, strategi belajar pembelajaran itu seperti apa. Nah, kalau melihat realita yang telah disebutkan sebelumnya, itu hendaknya pendidik itu harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat
dalam melaksanakan pembelajarannya agar siswa itu tidak merasa bosan dan lebih tertarik dan bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian pendidik yang mantap, berakhlak karimah, arif, berwibawa, dan dapat menjadi idola bagi peserta didiknya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pendidik PAI itu tanggung jawabnya lebih besar idealitanya. Moral atau akhlak siswa itu tergantung bagaimana pembelajaran PAI-nya, tergantung pendidiknya juga. Nah, jadi sebagai pendidik PAI itu hendaknya dan seharusnya memiliki kepribadian dan akhlak yang baik untuk menjadi teladan bagi peserta didiknya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dengan keteladanan ini cara ampuh yang sudah terbukti efektif dalam menanamkan dan mengembangkan karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Lalu aspek atau kompetensi ketiga yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai bidang keilmuannya. Nah, kalau bidang PAI, jadi pendidik PAI itu harus benar-benar paham dan memiliki pandangan yang luas terkait materi-materi pendidikan agama Islam, sehingga dalam penyampaian materi itu mantap, tidak ragu-ragu, sehingga peserta didik pun yakin dan mudah nyambung terhadap penjelasan pendidiknya. Oke, untuk aspek atau kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien. Nah, sebagai seorang pendidik perlu kita untuk menguasai bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, terutama kepada peserta didik, karena pembelajaran tanpa adanya komunikasi maka tidak akan berjalan. Kompetensi sosial ini tidak boleh diremehkan dan harus benar-benar dikuasai oleh pendidik. Oke, selanjutnya, nah sahabat semuanya, guru PAI itu harus mampu melahirkan inovasi dan ide baru membawa perubahan signifikan. Dengan perubahan signifikan tersebut, kreativitas akan terjadi dan muncul dan berubah secara drastis pada siswa. Nah, ini membutuhkan ide dan inovasi dan aspirasi para pelaku pendidikan yang dapat menanamkan kepribadian yang lebih baik untuk siswa. Jadi, pendidik PAI itu harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajarannya agar peserta didik pun juga ikut kreatif dan inovatif sesuai dan meniru pendidiknya. Selanjutnya yaitu caranya dengan kembali pahami peran pendidik. Nah, selain kita merenovasi kembali 4 kompetensi pendidik yang telah kita bahas sebelumnya, hal yang perlu kita lakukan yaitu coba deh kita pahami kembali peran pendidik, dan dengan begitu kita akan lebih bersemangat dan lebih tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik, terutama pendidik PAI. Oke, untuk peran pendidik yang pertama yaitu pendidik sebagai pengajar, yaitu mentransfer keilmuan, nilai, dan metodologi. Lalu peran pendidik yang kedua sebagai fasilitator, yaitu pendidik membantu peserta didik mencapai target pembelajaran. Pendidik harus membantu peserta didik dalam pembelajarannya agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu peran selanjutnya yaitu sebagai penjaga, maksudnya yaitu pendidik itu membantu siswa menyaring pengaruh negatif bagi perkembangannya. Nah, di perkembangan era globalisasi saat ini, kehadiran pendidik itu sangat penting dan tidak boleh lengah dalam menjaga para peserta didiknya agar tidak ikut-ikutan dan terjerumus dalam kemajuan zaman yang merugikan perkembangan mereka. Lalu peran pendidik selanjutnya yaitu sebagai penghubung apa? Penghubung peserta didik dengan berbagai sumber pelajaran yang tidak hanya di kelas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidik itu juga bisa diartikan sebagai media pembelajaran atau sarana yang mana pendidik bisa menghubungkan atau mengantar peserta didik ke sumber belajarnya, dan itu tidak harus dilakukan di kelas saja, bisa di luar, misalnya melalui kunjungan ke museum atau ke perpustakaan. Nah, di situ peserta didik dapat terhubung dengan sumber belajarnya secara langsung. Yang terakhir yaitu sebagai katalisator, yaitu menggali dan mengoptimalkan potensi siswa dengan lebih cepat. Nah,
Nah, itu beberapa peran pendidik yang harus kita pahami kembali dan resapi kembali supaya kita tahu sebagai pendidik itu apa yang harus kita lakukan kepada peserta didik. Selanjutnya kita memasuki ke poin keempat. Nah, pada poin keempat ini ada hal yang ingin saya sampaikan secara pribadi kepada kita semuanya, kepada sahabat-sahabat semuanya, yaitu menjadi pendidik itu bukan hal yang mudah, namun juga bukan hal yang patut ditakuti dan enggan untuk dicoba. Nah, pada hakikatnya kita semuanya itu adalah pendidik yang harus berakuntabilitas di dunia dan di akhiratnya. Jadi teman-teman semuanya, sahabat, hakikatnya kita itu semuanya adalah pendidik bagi diri sendiri, keluarga, adik, kakak, semuanya. Secara tidak sadar kita itu adalah pendidik sekaligus pembelajar. Nah, dalam menjalankan peran tersebut kita harus benar-benar bertanggung jawab dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin, karena kita bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, mempertanggungjawabkannya kepada orang tua siswa yang kita didik, kepada peserta didik itu sendiri, kepada masyarakat pada umumnya yang menikmati hasil atau output dari pendidikan. Lalu kita juga jangan lupa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi pendidik itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia sekali. Tapi di balik itu semua juga ada problematika yang harus dihadapi. Tidak begitupun dengan pekerjaan lainnya. Itu semuanya pasti ada permasalahannya sendiri. Jadi kita atau kalian-kalian yang merupakan calon pendidik maupun sudah menjadi seorang pendidik itu harus bangga menjadi seorang pendidik. Bangga dan cintailah profesimu saat ini, selama itu mengharap ridha Allah dan masih dalam jalan kebaikan. Oke, syukron katsiran, terima kasih semuanya yang telah menyimak penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti ada kesalahan atau kekhilafan yang mungkin saya tidak sadari. Mohon besar hati untuk memaafkan saya. Maklum ya, saya juga masih belajar. Oke, saya Suci Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 9321 18918 dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri, mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.